Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan rekan-rekan sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang filosofi, tujuan, dan lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat. Baik, kita langsung menuju agenda pembahasan. Yang pertama yaitu filosofi pemberdayaan masyarakat. Yang kedua tujuan pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga kegiatan pemberdayaan masyarakat. Filosofi pemberdayaan masyarakat. Filosofi pemberdayaan masyarakat dapat digali dengan menggunakan konsep filosofi penyuluhan. Artinya, pemberdayaan merupakan kegiatan pendidik untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam pemberdayaan, masyarakat dididik untuk menerapkan setiap inovasi yang telah diuji kebenarannya, dan telah diyakini dengan akan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi bagi perbaikan kesejahteraannya. Menurut Herne tahun 1955 menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa falsafah pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa 1. Penyuluh atau fasilitator harus bekerja sama dengan masyarakat dan bukan bekerja untuk masyarakat. Menurut Adi Condro tahun 1990, kehadiran penyuluh atau fasilitator bukan menciptakan penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat, agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola. Yang ketiga, pemberdayaan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya, tujuan utama daripada pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat, adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Menurut Mardikanto tahun 2014 terdapat 6 tujuan daripada pemberdayaan masyarakat, yaitu perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, perbaikan masyarakat, dan perbaikan pendapatan. Menurut Paine tahun 1997, tujuan utama daripada pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri seorang tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Substansi pemberdayaan masyarakat dari beberapa sudut pandang ada 4 pilar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi, vitalitas kebudayaan, kesetaraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Draha dan Supriyatna menentukan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan bidang agraria. Pemberdayaan pada lingkungan politik diorientasikan agar masyarakat mempunyai bargaining position atau daya tawar yang tinggi apabila berhadapan dengan pihak-pihak terkait,
baik pemerintah, kalangan LSM maupun kalangan swasta yang mempunyai agenda atau proyek di wilayah masyarakat. Daya tawar ini sangat dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak menjadi subordinat di hadapan stakeholder yang lain. Contohnya pemilihan kepala desa. Pemberdayaan pada lingkup ekonomi biasanya berhubungan dengan kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini, upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan hidup menjadi fokus dalam lingkungan pemberdayaan bidang ekonomi. Contohnya koperasi. Pemberdayaan pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat baik yang bersifat individual maupun kolektif. Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentaan terhadap konflik, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam lingkup ini termasuk juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, etnik, kepercayaan, agama, maupun status sosialnya. Contohnya poskamling. Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Contohnya fogging. Upaya ini dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan. Contohnya pengelolaan sampah organik dan tidak membuang sampah sembarangan. Pemberdayaan pada lingkungan agraria. Pertanahan dan tata ruang sebetulnya bukanlah lingkup yang umum, namun disisipkan untuk menunjukkan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat perlu dikontekskan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang mengatur tentang agraria, tata ruang, dan pertanahan. Contohnya penanaman padi serentak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Atas waktunya terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada saudara moderator.